Oke, merdeka. Sampai jumpa di sini lagi bersama kita Cekrukuk QQ. Kita akan lanjutkan bahasan dari yang hari-hari kemarin, permasalahan berat dan ringannya part itu dari apa, entah dari kardus ataupun kayu atau dari apa, saya juga nggak tahu, karena di balik itu semua ada dalangnya gitu loh. Tapi ini juga ringan. Oke, lanjut saja ke dalangnya yang membuat masalah ini kok jadi berat dan ringan seperti itu. Langsung saja kepada Pak Sifu Dalang. Sifu Dalang. Dalang kasengsaran. Ini- Ning dalang kowe karo sapa? Kenapa kok jadi berat dan ringan? Dan material tebalnya pun beda. Oke. Tebal material beda. Tapi lebih tebal, tapi lebih ringan. Lebih ringan. Tapi juga anti karat. Nggak Pasti bisa dong. karat malah. Udah berpikir ke material aluminium. Ya, betul. Ternyata bukan kardus. Untuk pengganti, bukan pengganti ya, kita improve ke material aluminium. Kenapa? Karena kita mengejar untuk keringanan. Saat adventure, saat kita bepergian, barang-barang yang kita bawa pasti banyak, apalagi kalau udah berkeluarga. Kalau yang masih jomblo ya paling baju satu, Mesak. celana satu udah, depan nggak pernah ganti. Tapi kalau udah bawa anak 2, 3, lah itu wes satu koper, satu rumah dibawa mungkin. Nah, Pindah itu rumah. bakalan jadi beban yang overload mungkin, atau mobil itu jadi dengkek ke depan karena udah dapat beban dari betra, beban dari rooftop tent, tambah beban panganan, logistik maksud saya, sama gombal teles. Dan pikiran. Wah, itu pikiran yang nggak bisa dikelongi, nggak bisa dikurangi. Itu tergantung masing-masing kepala. Oke, lanjut. Fokus lagi ke permasalahan yang berat dan ringan tadi dari aluminium. Mungkin bisa lebih dijelaskan Sifu. Kenapa kok Anda munculkan masalah diganti aluminium gitu? Mbok jangan sifu mas, saya itu entry level ya. Oh, teng. Bocah pusat ya. Aluminium, yuk kita dari beban aja satu pilar ini. Untuk ini kan kalau kita standar ada 6 ya, standar untuk produk bed large-nya. Ini ada 6. Lah masing-masing satu part ini dia ada selisih 1 km. Panjang ya, 1 kilogram. 1 kilogram. Dalam artian selisih pilar 6 ini 6 kilo. Lebih ringan 6 kilo. Ya, belum lagi yang ini. Ini juga sekitaran selisih 1, berapa kilo tadi ya? 1,4. Atau Kita timbang. perlu kita timbang ulang? Oke. Timbang ulang. Kopiku mas, nanti kesampar mas. 0,5, 0,6. 0,6 untuk yang aluminium. Oh, sini aja wis. Untuk yang besi 2,5. Oh, selisihnya jauh. 1,8 kilo. 2 kali Sementara. lebih berat dari yang ini. Ya, 1,8 kilo. Berarti ya taruhlah 2 kilo ya mas ya. 2 kilo tiap satu sisinya. Satu sisi itu per betra ada 4. Berarti 4 kali 8, 8 kilo. 8 kilo ditambah 6. 14 kilo. Betul. Lebih ringan dari yang produk ke-1. 14 kilo, terus ditambah ini juga. Pilar penghubungnya juga lebih ringan itu. Ya, ini nggak selisih jauh sih. Cuman dia juga cuman ada 3, jadi mungkin kalau selisih 1 kilo 3 kilo, 14 kilo, 17 kilo. Total selisih dia ada 17 kilo. Kalau 17 kilo itu
akumulasikan ke gumbal teles. Laundrynan. Laundrynya banyak itu udah. Sama mungkin kalau dikalkulasikan ke kapuk, wah itu bakalan ngebak-ngebak kalau kapuk 17 kilo dimasukin. Di bak kalian itu Kok malah abuak ngomong ke gitu. kapuk lah mas. Nah, Pak Bot. Yang berat kita mau Oke ya, tak buang dulu. Kita yang ringan-ringan. kita bahas keunggulan sama kelemahannya ya. Pertama keunggulannya dulu. Dia jelas material lebih ringan. Terus kekuatan memang dia lebih lemah daripada si besi. Tapi karena untuk menutup kekurangan tersebut, kita pertebal di bahannya. Yang sebelumnya kita pakai 3 mili, plat 3 mili ini kita pakai aluminium 40 yang 4 mili. Jadi plat aluminium yang kita pakai itu seri 4043. Materialnya masih bisa untuk pengelasan, masih mudah lah untuk pengelasan. Terus untuk di bending dia nggak retak. Kalau seri-seri yang ke atas atau yang ke bawahnya dia akan ada keretakan di bagian bending. Misal kok kita salah kita bending 90 derajat, itu sudah kerutannya sudah terlihat itu mas. Jadi malah rawan patah di situ. Jadi sebelum kita merubah, nggak merubah sih, mereinkarnasi part yang mengimprove part yang ke satu itu udah kita hitungkan, udah kita cari, udah kita pelajari untuk yang kekuatannya sama tapi lebih ringan gitu. Nggak waton kita tuku teko der dicet luput nanti pecah. Yang kita rencanakan aja kadang luput. Iya rato mas. Series 4043 4 mili. Terus yang ini kita pakai yang penghubung, sebelumnya kita pakai plat MS Mild steel yang aluminium kita pertebal menjadi 3 mili. Tapi selisihnya 2 kilo. Dan kelebihan yang lain, dia sudah pasti anti karat. Nggak bisa karat. Aluminium murni aja udah nggak karat ya kan, ya mungkin jamur iya lah. Untuk menanggulangi jamur tersebut kita coating, kita powder coating untuk lapisan luarnya, jadi dia tahan gores juga anti karat itu. Di ini walaupun aluminium tetap kita kasih finishing powder coating ya. Iya, untuk finishing luarnya. Untuk finishing luarnya tetap kita kasih powder coating. Makanya yang kita bilang tadi barangnya serupa tapi tak sama. Karena kalau aluminium murni tanpa di finishing, biar kelihatan putih maksudnya. Biar kelihatan kalau itu benar-benar aluminium atau menonjolkan keputihannya aluminium, keputihan. Cerai aja singo. Nah, karena aluminium sendiri nggak karat sih, cuman dia ada jamur. Nah, kayak gurame. Jamur yang kita tanggulangi itu kita semprot, kita pakai powder coating. Untuk keawetan powder coatingnya sama ya berarti dengan sama, yang bahan plat MS tadi. Sama nempelnya. Sama nempelnya, sama. Rekatnya sama, cuma lebih ringan. Ya, kelemahannya lagi saat kita pengerjaan itu harus benar-benar teliti, karena kalau sudah dia bending selisih 2 derajat 3 derajat mau dibalikin lagi udah nggak bisa, karena saat material ditekuk balik dia akan pecah, retak, putus lah. Berarti untuk dari hasil laser lanjut ke bending itu sekali jadi ya, nggak bisa sidik-sidik cekik kayak gitu. Nggak boleh kebablasan. Berarti itu menandakan kalau presisi. Apa wae nek kebablasan hasilnya ora apik. Krik krik krik.
Eh, Satu lagi kelemahan mungkin di pengerjaan lebih memakan waktu ya, karena saat kita pengelasan, saat kita bending itu karena bukan karena kita nggak bisa mengejar waktu, tapi kita lebih ke sisi hati-hatinya untuk material. Karena harga bahan, kita ngomongin harga ya, cost ya, cost yang timbul atau HPP yang untuk ini, karena aluminium itu material lebih tinggi costnya dibanding MS, mungkin ya 1:3. Satu lembar plat besi MS 3 lembar, baru. Jadi jangan kalian ngenyang gitu loh. Sakit hati gitu loh. Selarang tidak geseng apik itu tok nyang. Tapi ya ora apa-apa. Ngenyang boleh, tapi tuku loh. Ngenyang tok ora tuku. Wah. Uncal gitu. Ya yang jelas satu lembar plat ini harganya 3 kali lipat dari MS. Terus di sisi pengerjaan setelah kita bahan ada, kita naik ke meja laser. Lah untuk lasernya sendiri kita costnya udah tinggi, karena pengerjaan aluminium itu nggak pakai pengerjaan aluminium kita potong pakai nitrogen, dan nitrogen yang kita semburkan, yang kita gunakan untuk motong ini harus di atas 12 bar, nggak bisa di bawahnya, karena aluminium itu lucu materialnya mas. Misalkan kita panas berlebih untuk motong, di sini malah nggak jadi halus. Oh. Dia jeradul. Ini Di lon ke, di power mungkin dikurangi, dia nggak kepotong. Nah, harusnya dia memang di atas 12 bar atau minim 10 bar untuk bisa mendorong material tersebut terpotong halus. Nah, dari mulai sisi pengerjaan, jelas costnya semakin naik. berarti ini bisa mungkin untuk continue atau future bisa menjadi produk premiumnya gitu ya. Ya. Oke. Ya ini jadi pilihan mas, jadi pilihan mau pakai aluminium atau pakai MS. Selera Monggo kalian. Terserah selera. Kalau memang dirasa pengen aluminium ya aluminium wae. Toh kita juga ready stock. Selalu ready stock dan siap pasang kapanpun gitu ya. Nah, untuk mungkin beberapa part yang aluminium, untuk ke atas ya, pilar ke atas kita pakai aluminium, yang ke bawah itu karena posisi bracket itu benar-benar numpuk dan dia harus punya kekuatan, itu kita tetap pakai yang MS. Berarti MS. untuk yang ini tetap kita kombinasi pakai yang plat MS tadi Ya, karena untuk part yang segini kecilnya, misalkan kita convert ke aluminium, karena tujuannya apa sih aluminium? Karena kita satu mungkin ngejaringan ya, karena partnya itu cuman segini kecil, selisih kilogramnya itu nggak banyak, terus selisih kekuatannya banyak, jadi grafiknya siji munggah siji mudhun. Nah, daripada kita nanti daripada nanti produknya di sini nggak jadi kuat, atau apa ya istilahnya, tujuannya untuk memperingan itu nggak tercapai dan kekuatan juga loss, kita tetap menggunakan plat MS gitu, untuk bracket-bracketnya, karena nggak ngaruh adoh, nggak ngaruh untuk banyak. berat, nggak berpengaruh terlalu banyak. Jadi yang kita rubah itu yang beratnya agak berpengaruh gitu loh istilahnya. Kalau bisa kita baringan, kenapa tidak? Betul. Karena tujuannya
Tujuannya itu kuat, pertama kuat, yang kedua ringan. Kalau ringan tapi nggak kuat, ya nggak masuk. Kuat tapi nggak ringan, juga nggak masuk. Yang masuk baik. Gitu Mas. Setelah kita yang bahas yang aluminium dan besi, plat atau plat MS, sekarang pastinya ada timbul pertanyaan ini. Kenapa kok misalnya ini Mas, saya punya double cabin gitu. Kenapa kok saya harus beli yang aluminium? Apa keuntungan selain ringan gitu? Kalau ringan kan orang awam pun udah bisa memandang. Besi dan aluminium pasti ringan aluminium seperti itu. Keuntungan lainnya seperti itu. Kalau mengharuskan beli enggak Mas? Sorry. Kalau mengharuskan beli untuk aluminium enggak. Kalau mengharuskan beli produk kita, oke. Masuk kan ya. Kalau aluminium Mas, oke, by logika ya. Dari ringannya yang tadi selisih sekitaran 17-20 kilo. Itu satu, kos pengiriman kita lebih murah. 1 kilo berapa? 1 kilo kalau kargo sekitaran 6.000 sampai 8.000. 6.000 aja lah, misalkan 6.000 dikali 20 kilo udah 120.000. Dari pengiriman kita lebih hemat. Yang kedua, misalkan nih dari segi kendaraan juga, kalau tiketnya itu untuk sehari, untuk harian, misalkan harian itu harusnya nggak membawa beban 20 kilo atau 30 kilo yang ada di bak. Lah dari BBM juga lebih hemat istilahnya. Ya, oh, berarti mobil nggak ngempos gitu, nggak ngoyo, abot. Oke. Dia tenaga gede tapi dia punya beban gede kan juga ngowos gitu. By logika ya, by logika aja kayak gitu. Kalau selisih kosnya nggak banyak tapi untuk hariannya enak, ya ngapain enggak gitu. Kenapa tidak? Kalau memang mobil tersebut khusus hanya untuk adventure, keluarnya itu hanya untuk adventure tok, nggak buat harian, ya udah kita kasih pilihan besi. Karena sesuai fungsinya aja. Untuk adventure tok, ya udah besi. Untuk harian, aluminium. Memperingan si kerja mesin. Jadi kesimpulannya tentunya banyak keuntungan yang kita dapat kalau kita itu pakai yang aluminium. Nggak diharuskan, tapi harus beli ya. Kalau pilihannya mau aluminium atau besi itu terserah kalian. Mau lebih enak di mobilnya ya bagus, kalau mau lebih berat juga oke. Itu pilihan kalian sendiri, tapi yang penting beli gitu. Tekon kudu tuku pokoknya. Oke, seperti itu penjelasannya untuk aluminium, dan plus minusnya sudah kita sebutkan. Untuk plus minus dari luar kendaraan juga sudah kita sebutkan, dari bahan bakar juga. Dan untuk tingkat looknya tetap sama ya Mas, berarti? Tingkat? Look di mobilnya gitu? Sama Mas. Oke. Sama, mungkin malahan lebih keker si material aluminium, karena untuk pengganti 3 mili kita harus pakai material aluminium yang lebih tebal 4 mili. Jadi dia akan lebih kokoh, terlihat kokoh dan terlihat larang barangmu. Neng kanca-kancamu untuk gengsinya itu lebih gitu. Kok kandel aluminium dap. Jadi kalau teng tok gitu. Ya teman-temanmu besi, kalian bisa pamer sendiri gitu. Alah abot nggon kuenteng. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk penjelasan aluminium, soal aluminium dan besi untuk part Betra. Kalau memang ada pertanyaan lagi mungkin bisa komen. Kita bahas di video selanjutnya atau tak balas komen. Tapi bisa karepku. Wes yang penting komen wae, kita adu padu argumen di situ, atau bisa untuk kita evaluasi lagi. Sangat kita butuhkan untuk
perkembangan produk-produk lokal gitu ya Mas. Oke, untuk gitu mungkin cukup dulu, dan besok kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk aluminium sudah ada roof rack juga ya. Ngomong-ngomong itu ada bocoran sedikit seperti itu. Nah itu kita bahas untuk selanjutnya, karena kan ini kita harus tata dulu. Dowo nganti semini ki itu nggak cukup gitu loh. Jadi besok kita set lagi, kita jelaskan untuk yang roof rack ada 2 plat MS dan plat aluminium. Sekian dulu, jangan lupa untuk pembelian bisa dicek di Instagram kita, itu nanti sudah ada linknya ya Mas ya, link marketplace-nya masing-masing, udah ada Tokopedia, Shopee, Ya. atau marketplace apapun, atau kirim offline, itu udah ada nomor adminnya juga. Untuk Instagramnya apa itu Mas? GCB Fabrication. Oke, di bawah sini, sini. Sekian dulu, sampai ketemu besok. Besok kapan tak kandani. Pokoknya lokal tak gentar. Terima kasih Mas.